Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fadilah dari kelas 19 3C. Ingin mempresentasikan tugas proyek isu satwa liar. Oke, kita lanjut ke penjelasannya. Pendahuluan, dalam era pertumbuhan ekonomi yang pesat, isu-isu keanekaragaman hayati dan pelestarian satwa liar telah menjadi sorotan semakin tajam. Meskipun pertumbuhan ekonomi memberikan potensi untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia, seringkali dampaknya terhadap satwa liar dan keberlanjutan lingkungan seringkali terabaikan. Artikel ini mengenalkan pembaca pada perpaduan antara dua realitas kompleks, pertumbuhan ekonomi yang tak terhindarkan, dan keberlanjutan satwa liar yang semakin terancam. Fokus utama saya adalah mengeksplorasi bagaimana pembangunan ekonomi dapat menjadi pendorong positif bagi pelestarian satwa liar, sambil mempertimbangkan dengan serius aspek kesenjangannya yang mungkin muncul sebagai konsekuensinya. Berikut adalah penjelasan teori. Isu satwa liar melibatkan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh populasi satwa liar dan ekosistem mereka. Beberapa isu utama yang sering muncul dalam konteks ini meliputi 1. Habitat dan kehilangan lahan. Penggundulan hutan secara besar-besaran untuk keperluan pertanian, perkebunan, dan industri menyebabkan kehilangan habitat alami bagi banyak spesies satwa liar. 2. Urbanisasi. Perluasan perkotaan dan pembangunan infrastruktur manusia seringkali mengakibatkan hilangnya habitat alami dan fragmentasi ekosistem. 2. Perubahan iklim. 1. Pemanasan global. Perubahan iklim dapat mempengaruhi distribusi dan perilaku satwa liar, perubahan suhu, pola cuaca, dan tingkat curah hujan. Lanjut, kenaikan permukaan air laut. Peningkatan suhu global dapat menyebabkan kenaikan permukaan air laut, mengancam habitat di daerah pesisir pulau, serta menyebabkan migrasi paksa bagi beberapa spesies. Oke, lanjutan penjelasan. Polusi dan racun lingkungan, pencemaran air, udara, dan tanah, polusi oleh limbah industri, pertanian, dan domestik. Penanganan isu satwa liar ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, ilmuwan, dan sektor satwa. Perlindungan dan konvensi satwa liar tidak hanya penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk menjaga kesejahteraan manusia dan habitat hewan lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dan solusinya. Contoh kasus ini adalah gajah Afrika, baik gajah hutan maupun gajah savana, yaitu pemburuan dan perdagangan gading. Gading gajah memiliki nilai tinggi di pasar internasional, terutama di Asia, dan ini mendorong pemburuan ilegal gajah untuk memenuhi permintaan. Perdagangan ilegal gading gajah telah menyebabkan penurunan signifikan dalam populasi gajah itu tersebut. Dan adapun hilangnya habitat, ekspansi pertanian, dan pembangunan infrastruktur menyebabkan hilangnya habitat alami gajah yang dapat mengisolasi populasi dan meningkatkan risiko kehilangan habitat. Berikut adalah solusi atau upaya untuk melindungi para gajah Afrika. Ialah, ini menurut saya, mahasiswa, perlindungan habitat, upaya untuk melestarikan dan memulihkan habitat para gajah-gajah, serta menciptakan koridor hijau untuk meningkatkan koneksivitas antara populasi gajah. Dan ada juga upaya lain, yaitu pengawasan perdagangan online. Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap perdagangan ilegal gading-gading gajah melalui platform online melibatkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan gede. Oke, untuk kesimpulannya, dalam menyimpulkan isu satwa liar dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. 1. Perlunya konservasi ekosistem. Keseimbangan ekosistem sangat bergantung pada keberadaan satwa liar. Konservasi habitat alam mereka menjadi langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekosistem secara keseluruhan. 2. Ancaman kehilangan habitat. 1. Atau A. Deforestasi, urbanisasi, dan perubahan penggunaan lahan adalah faktor utama yang mengancam habitat satwa liar. 3. Pemburuan dan perdagangan ilegal. Perdagangan ilegal menyebabkan
menyebabkan penurunan drastis pada populasi spesies langka satwa liar. Upaya penegakan hukum yang ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat diperlukan untuk mengatasi isu ini. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.